Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas contoh soal tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga dan keempat. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai dari contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 330 derajat. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan. Sudut 330 derajat, tentukan dulu dia letaknya ada di kuadran berapa. Sudut 330 derajat itu terletak di kuadran keempat. Oke, berarti untuk menentukan sin, cos, dan tangen dari sudut 330 derajat, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran keempat. Kalau kamu masih ingat, sudut berelasi di kuadran keempat itu adalah antara sudut alfa dengan yang pertama itu antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Kemudian yang kedua, antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Jadi kita bisa menggunakan dua relasi ini. Terserah kalian ingin menggunakan relasi yang mana. Karena kalau kamu perhatikan, sudut 330 derajat ini bisa kita nyatakan sebagai sudut 270 derajat ditambah 60 derajat. Seperti ini. Bisa juga dinyatakan ke dalam bentuk 360 derajat dikurang 30 derajat. Nah, terserah nih, kalian mau pakai yang bentuk 270 ditambah 60 atau 360 dikurang 30. Untuk contoh soal pertama, kita pakai yang bentuk penjumlahan ya. Jadi kita pakai bentuk yang pertama. Kita pakai relasi 270 ditambah alfa. Maka sin dari 330 derajat ini bisa saya tulis sebagai sin dari 270 derajat ditambah 60 derajat. Nah, perhatikan. Sekarang kita lihat rumusnya nih. Rumus persamaan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran keempat yang relasinya itu 270 derajat ditambah alfa. Berikut ini adalah rumusnya. Ternyata untuk sin 270 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan min cos alfa. Karena di sini alfanya itu sama dengan 60 derajat, dia ditambah 60 derajat, maka nilai sinnya ini nilainya sama dengan min cos dari 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Maka min cos 60 derajat itu nilainya sama dengan min setengah. Jadi ternyata sin 330 derajat itu nilainya sama dengan min cos dari 60 derajat. Nilainya berapa? Nilainya itu sama dengan min setengah. Kita lanjut untuk cosnya. Untuk cosnya, cos 330 derajat bisa kita tulis sebagai cos dari 270 derajat ditambah 60 derajat. Perhatikan, untuk cos ternyata cos 270 ditambah alfa nilainya itu sama dengan sin alfanya. Di sini alfanya 60 ya, berarti cosnya ini nilainya sama dengan sin dari 60 derajat. Sin dari 60 derajat nilainya sama dengan setengah akar 3. Ternyata cos 330 derajat itu nilainya sama dengan setengah akar 3. Kemudian yang terakhir untuk tangannya, tangan dari 330 derajat itu sama dengan, bisa saya tulis sebagai tangan dari 270 derajat ditambah 60 derajat. Perhatikan untuk tangannya. Ternyata tangan 270 ditambah alfa itu sama dengan min kotangan alfanya. Oke? Berarti di sini nilainya itu sama dengan min kotangan dari 60 derajat. Selanjutnya, kita tinggal cari dulu nih nilai kotangan dari 60 derajat. Kalau kalian masih ingat, kotangan itu sama dengan cos per sin dari alfa. Kebalikan dari tangan ya, kalau tangan kan sin per cos, kalau kotangan itu cos per sin. Maka di sini min kotangan 60 derajat sama saja dengan
negatif dari, kamu bagi nih. Oke, kamu bagi antara cos 60 per sin dari 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Karena ini sudut istimewa ya. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret, maka hasilnya adalah negatif 1/3. Kalau misalnya penyebutnya kita hilangkan bentuk akarnya, tinggal kita kali dengan akar 3 per akar 3. Maka nilainya sama dengan min 1/3 akar 3. Ini adalah nilai tangannya. Oke, kita sudah dapat nilai sin cos tangan dari 330 derajat. Bagaimana? Mudah kan? Kalian paham ya dengan contoh soal yang pertama? Kalau misalnya kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut 240 derajat. Mirip ya dengan soal yang pertama, tapi di sini besar sudutnya berbeda. Sama seperti soal yang pertama, kamu perhatikan dulu, sudut 240 derajat ini terletak di kuadran berapa? Ini terletak di kuadran ke-3. Nah, untuk mencari nilai sin cos tangennya, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ke-3. Nah, kalau kamu masih ingat, sudut berelasi di kuadran ke-3 itu antara sudut alfa yang merupakan sudut lancip dengan yang pertama ini dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Kemudian yang kedua relasinya ini antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Jadi kamu bisa menggunakan kedua relasi ini. Perhatikan, 240 derajat ini bisa kita nyatakan, bisa kita tulis sebagai 180 derajat ditambah 60 derajat. Ini kalau menggunakan relasi yang pertama. Kalau pakai relasi yang kedua, 240 derajat ini bisa kita tulis sebagai 270 derajat dikurang 30 derajat. Terserah nih, kamu mau pakai relasi yang pertama atau yang kedua. Karena di contoh soal yang pertama tadi kita pakai operasi yang penyebelahan, sekarang kita pakai yang pengurangan. Jadi kita pakai relasi yang kedua ya, 270 derajat dikurang alfa. Jadi yang pertama, sin dari 240 derajat ini bisa kita tulis sebagai sin dari 270 derajat dikurang 30 derajat. Selanjutnya, kita tinggal lihat rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga, di mana relasinya itu antara sudut alfa dengan 270 derajat dikurang alfa. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ternyata sin dari 270 derajat dikurang alfa, nilainya itu sama dengan min cos alfanya. Di sini dia dikurang 30 derajat, jadi 30 derajat ini sebagai alfanya. Maka nilai sinnya ini sama dengan min cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Karena di sini negatif, berarti negatif dari setengah akar 3. Ternyata sin 240 derajat itu nilainya sama dengan min setengah akar 3. Kemudian kita sudah dapat nilai sinnya, kita lanjut ke cosnya. Cos 240 derajat bisa saya tulis sebagai cos dari 270 derajat dikurang 30 derajat. Untuk cos, perhatikan, ternyata cos 270 derajat dikurang alfa, nilainya sama dengan min sin alfanya. Karena di sini alfanya 30 derajat, maka nilai cosnya bisa saya tulis sebagai min sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Maka di sini hasilnya sama dengan min setengah. Yang terakhir adalah tangannya. Tangan 240 derajat bisa saya tulis sebagai tangan 270 derajat dikurang 30 derajat. Perhatikan untuk tangan, ternyata tangan 270 derajat dikurang alfa, nilainya itu sama dengan tangan alfanya.
Di sini alfanya 30 derajat, maka nilai tangannya ini bisa kita tulis sebagai kotangan dari 30 derajat. Selanjutnya, kita tinggal mencari kotangan dari 30 derajat. Kotangan dari 30 derajat itu sama dengan cos 30 derajat dibagi sin 30 derajat. Cos per sin ya. Cosnya sendiri sama dengan setengah akar 3, sinnya sendiri sama dengan setengah. Ini bisa kita bagi habis, maka hasilnya sama dengan akar 3. Ternyata tangan 240 derajat itu nilainya sama dengan akar 3. Selesai, kita sudah dapat sin cos tangannya. Bagaimana? Mudah ya untuk contoh soal yang kedua, sama seperti contoh soal yang pertama. Kemudian kalau kamu perhatikan ya, ini kan sudutnya terletak di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, nilai yang positif itu hanya tangannya saja. Sesuai ya, sin sama cosnya ini dua-duanya negatif. Tangannya positif. Jadi benar. Kalau ini sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Jika diketahui cos 37 derajat itu nilainya sama dengan 4/5, ini nilai pembulatan ya, agar angkanya jadi lebih sederhana. Tentukan nilai dari cos 233 derajat dikurang tangan 307 derajat. Nah, sebelum kita mencari cos 233 derajat dikurang tangan 307 derajat, perhatikan nilai dari cos 37 derajat terlebih dahulu. Di sini cos 37 derajat hasilnya adalah 4/5. Perhatikan, cos itu merupakan perbandingan dari samping per miring. Oke? Karena di sini nilainya sama dengan 4/5, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa panjang sisi sampingnya itu sama dengan 4, panjang sisi miringnya itu sama dengan 5. Oke? Maka dari sini kita bisa menentukan nilai sin dan tangan dari 37 derajat dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Karena kebetulan 37 derajat ini bukan sudut istimewa ya. Jadi kita gambar segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Seperti ini. Misalnya ini adalah segitiga ABC. Ini besar sudutnya adalah 37 derajat. Kemudian ini karena siku-siku jelas ya, besar sudutnya 90 derajat. Samping per miring. Samping dari sudut 30 derajat, berarti sampingnya ini ya. Ini besarnya adalah, ini panjangnya adalah 4. Kemudian sisi miringnya, sisi terpanjangnya, ini adalah 5. Perhatikan, di sini panjang sisinya belum lengkap ya. Kita harus mencari panjang dari AC. Nah, untuk mencari panjang dari AC, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan, AC ini, panjangnya ini sama dengan sisi miringnya kita kuadratkan, berarti 5 kuadrat, dikurang sisi sampingnya, kita kuadratkan, 4-nya dikuadratkan, kemudian kita akar keduanya, seperti ini. Oke, ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Maka, perhatikan kita hitung ya. 5 kuadrat itu sama dengan 25, 4 kuadrat sama dengan 16. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Kita ambil positifnya ya, karena di sini panjang sisinya. Maka panjang sisi AC itu sama dengan 3. Jadi ini panjangnya itu sama dengan 3. Sekarang sudah lengkap nih. Oke. Kemudian kalau kamu perhatikan, di sini besar sudut B itu sama dengan 37 derajat. Nah, kira-kira berapa nih besar sudut C-nya? Kita bisa menentukan besar sudut C, caranya seperti ini. Sudut C itu berarti besarnya sama dengan 180 derajat, jumlah sudut dalam segitiga, dikurangi 2 sudut yang diketahui, berarti 90 derajat ditambah 37 derajat. Perhatikan, 180 derajat dikurang
90 ditambah 37, 180 derajat dikurang 90 ditambah 37 sama dengan 127 derajat. 180 derajat dikurang 127 derajat itu sama dengan 53 derajat. Berarti besar sudut C itu adalah 53 derajat. Nah, apa nih hubungan antara sudut 53 dan 37 dengan sudut 233 dan 307 derajat? Perhatikan, dari sini kita mulai menggunakan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Perhatikan sudut 233 derajat, ini letaknya di kuadran ketiga. Dia lebih besar dari 180 dan kurang dari 270, letaknya di kuadran ketiga. Kemudian sudut 307 derajat, ini letaknya di kuadran keempat. Nah, untuk menentukan nilai cos dan tangennya, kita akan menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Untuk 233 derajat, karena dia di kuadran ketiga, perhatikan, perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga itu ada dua ya relasinya. Yang pertama adalah antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa. Kemudian yang kedua, antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat dikurang alfa. Perhatikan, sudut 233 derajat ini bisa kita nyatakan sebagai 180 derajat ditambah 53 derajat. Ya kan? Ini kalau misalnya kita tambah hasilnya adalah 233 derajat. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk 270 derajat dikurang 37 derajat. Seperti ini. Hasilnya sama dengan 233 derajat. Berarti untuk mencari cos dari 233 derajat, terserah kamu mau pakai relasi yang pertama atau relasi yang kedua. Kemudian untuk tangan 307 derajat, perhatikan, dia letaknya di kuadran keempat. Relasi dari kuadran keempat itu adalah yang pertama antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Kemudian relasi yang kedua itu antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa. Perhatikan, 307 derajat itu bisa kita tulis sebagai 270 derajat ditambah 37 derajat. Ini kalau ditambah hasilnya sama dengan 307. Atau bisa dinyatakan juga sebagai sudut 360 derajat dikurang 53 derajat. Ini hasilnya sama dengan 307 derajat. Nah, terserah nih kalian mau pakai relasi yang pertama atau relasi yang kedua. Misalnya di sini saya mau pakai untuk 233 derajat. Saya pakai relasi yang pertama ya, yang ini. Kemudian untuk sudut 307 derajat, saya pakai relasi yang pertama juga ya, biar sama-sama penjumlahan. Mau pakai relasi yang kedua juga boleh sih, tapi saya mau pakai relasi yang pertama. Oke? Maka kita lanjutkan ya. Kita pindah slide berikutnya saja. Oke, mari kita hitung ya nilai cos tangannya. Cos 233 derajat dikurang tangan dari 307 derajat. Cosnya ini bisa kita tulis sebagai cos dari 180 derajat ditambah 53 derajat. Kemudian tangannya bisa kita tulis sebagai tangan dari 270 derajat ditambah 37 derajat. Ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat rumus perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Berikut ini adalah rumusnya. Yang atas ini adalah
rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga ya. Ini di kuadran ketiga. Kemudian yang bawah ini adalah yang kuadran keempat. Kan kelihatan tuh, 180 ditambah alfa itu di kuadran ketiga, 270 ditambah alfa itu di kuadran keempat. Maka cos 180 derajat ditambah 53 derajat, perhatikan. Cos 180 ditambah alfa itu sama dengan min cos alfanya. Di sini alfanya 53, maka nilai cosnya itu sama dengan min cos 53 derajat. Kemudian untuk tangannya, perhatikan, tangan 270 ditambah 37 derajat, kamu lihat di kuadran keempat ini. Tangan 270 ditambah alfa, nilainya itu sama dengan min kotangan alfanya. Berarti nilai tangannya ini sama dengan, saya kasih kurung ya, karena ada negatifnya. Negatif dari kotangan alfanya di sini 37 derajat. Oke, kemudian tinggal kita hitung deh. Di sini min ya, cos 53 derajat. Cos itu samping per miring. Oke, di sini miringnya itu 5. Oke, miring dari 53 derajat ya. Kemudian sampingnya 53 derajat, itu sama dengan 3. Berarti samping per miring itu sama dengan 3/5. Kemudian kita kurang dengan kotangan 37 derajat. Ini tetap negatif. Perhatikan kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Kalau misalnya tangan itu depan per samping, tandesa, maka kotangan itu kebalikannya, yaitu sade kebalikannya. Samping per depan. Perhatikan di sini sudutnya 37 derajat ya. Kita pakai warna biru deh. Ini sudut 37 derajat. Oke, samping dari sudut 37 derajat itu adalah 4. Ini sampingnya. Kemudian depannya ini adalah 3. Oke, maka kotangan dari 37 derajat itu sama dengan samping. Sampingnya di sini 4 per depannya di sini 3. Oke, jadi min kotangan 37 derajat itu sama dengan min 4/3. Kemudian perhatikan, ini min 3/5. Kemudian ini dalam kurungnya kita buka min ketemu min ya. Min ketemu min jadinya positif. Berarti ditambah 4/3. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya. Kita samakan jadi 15 ya. Ini jadi 15. Kemudian bawahnya ini jadi 15. Min 3/5, berarti ini negatif. 5 jadi 15, itu harus dikali 3. Maka atasnya harus dikali 3. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Berarti min 9/15. Kemudian ditambah 4/3. 3 jadi 15 itu harus dikali 5. Maka 4 itu harus dikali 5, sama dengan 20. Min 9 ditambah 20/15. Hasilnya sama dengan 11/15. Jadi, nilai cos 233 derajat dikurang tangan 307 derajat, nilainya itu adalah 11/5. Bagaimana? Sampai sini paham dengan contoh soal yang ketiga? Paham ya? Oke, kalau misalnya sudah paham, maka sudah selesai pembahasan contoh soal kita tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran ketiga dan keempat. Agar kalian lebih paham, silahkan kalian coba mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.